I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Selamat pagi. Pada MPLS hari kedua ini, tanggal 14 Juli 2020, saya akan membawakan materi mengenai budaya lokal. Budaya lokal adalah sebuah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang, serta diakui dan dimiliki oleh masyarakat suku bangsa setempat atau sekitarnya. Indonesia terdiri atas 34 provinsi, karena itu memiliki banyak kekayaan budaya. Kekayaan budaya tersebut dapat menjadi aset negara yang bermanfaat untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia luar. Salah satu di antaranya adalah Candi Borobudur. Budaya khas yang akan saya bahas kali ini adalah budaya khas Betawi. Kira-kira apa saja ya budaya khas Betawi? Yuk, mari disimak. Yang pertama adalah pakaian adat Betawi. Pakaian adat pria Betawi berupa baju koko atau sadariah, celana batik, kain pelekat, dan peci atau kopiah. Baju sadariah terdiri dari baju koko warna putih dipadukan dengan celana komprang motif batik. Seperti namanya, celana komprang berpotongan longgar. Tampilan baju sadariah tidak lengkap tanpa peci beludru hitam dan cukin, istilah untuk kain yang diselempangkan di leher. Sementara itu, alas kaki yang dipakai biasanya berupa sandal terompah. Jika baju sadariah dipakai oleh kaum pria, maka kaum wanita mempunyai kebaya encim atau kebaya kerancang. Pakaian sehari-hari untuk perempuan Betawi ini berwarna cerah, dipadukan dengan kain bermotif pagi sore atau belah ketupat yang panjangnya hingga mata kaki, tata rambut konde cepol, serta selop. Busana kebaya encim juga dipercantik dengan selendang yang dapat juga digunakan sebagai kerudung. Yang kedua adalah kesenian Betawi. Alat musik tradisional Betawi, diantaranya gambang kromong adalah sejenis orkes yang memadukan gamelan dengan alat-alat musik Tionghoa seperti sukong, tehian, dan kong ahyan. Sebutan gambang kromong diambil dari nama dua buah alat perkusi atau alat musik pukul, yaitu gambang dan kromong. Bilahan gambang berjumlah 18 buah, sedangkan kromong biasanya dibuat dari perunggu atau besi berjumlah 10 pencon. Tangga nada yang digunakan dalam gambang kromong adalah tangga nada pentatonik Cina. Alat musik yang kedua adalah tanjidor. Tanjidor umumnya dipakai dalam musik jalanan tradisional atau pesta cap gomeh di kalangan Cina Betawi. Kesenian tanjidor digunakan juga untuk mengantar pengantin atau dalam acara pawai daerah. Tapi pada umumnya, kesenian ini diadakan di suatu tempat yang akan dihadiri oleh masyarakat Betawi secara luas, layaknya sebuah orkes. Alat musik yang ketiga adalah tehian. Tehian adalah alat musik gesek yang terbuat dari kayu jati dengan tabung resonansi yang terbuat dari batok kelapa dan dilengkapi senar. Alat musik ini menghasilkan nada-nada tinggi yang diadaptasi dari budaya Tionghoa. Biasanya dimainkan dengan alat-alat musik lain dalam kesenian tanjidor. Alat musik khas Betawi selanjutnya adalah rebana ketimpring. Merupakan satu jenis rebana yang memiliki kecrek dipasang pada badannya, terbuat dari kayu dan sering disebut sebagai kelongkongan. Merupakan jenis rebana yang paling kecil. Biasanya, jenis rebana ini terdiri dari 3 buah rebana berukuran yang sama.
Dalam seni tari khas Betawi, kita mengenal adanya tari cokek. Salah satu gerakan yang terlihat menjadi ciri utama tari cokek adalah gerakan maju mundur, memutar, berjinjit, menggelengkan kepala, serta memainkan kelentikan kedua tangan hingga berputar-putar seirama dengan alunan musik gambang kromong yang terdiri dari instrumen alat musik gambang, kromong, suling, gong, gendang, kecrek, sukong, tehyan, dan kong ahyan. Tari cokek sendiri dianggap memiliki makna bahwa dalam hidup bermasyarakat harus selalu menjaga hati yang bersih. Pada tari cokek, terdapat gerakan tari dengan tangan ke atas yang memberi makna manusia hanya bisa memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gerakan tangan yang menunjuk mata menjadi simbol bahwa manusia sepatutnya menjaga mata kita dari hal-hal yang tidak baik. Gerakan tangan menunjuk kening yang menandakan manusia harus selalu berpikiran baik, dan gerakan tangan menutup mulut yang menandakan manusia harus selalu berkata baik. Hingga saat ini, tari cokek masih kerap dipentaskan baik dalam acara-acara budaya maupun dalam acara kemasyarakatan Betawi. Tarian yang kedua adalah tari topeng Betawi, yang menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Seperti pertunjukan teater atau opera, penari menari dengan diiringi suara musik dan nyanyian. Tari topeng Betawi lebih bersifat teatrikal dan komunikatif lewat gerakan. Kostum yang digunakan dalam tari topeng Betawi juga tergantung pada tema yang dibawakan, namun masih tidak lepas dari busana khas Betawi. Bagi penari wanita, biasanya menggunakan kain panjang dan pakaian kebaya yang dilengkapi dengan selendang. Selain bagian kepala memakai mahkota warna-warni yang biasa disebut dengan kembang topeng. Dan tidak lupa memakai topeng yang menutupi wajah para penarinya. Topeng yang digunakan para penari terbuat dari kayu. Topeng ini tidak memakai pengikat pada kepala, namun penari menempelkan ke wajah mereka dengan cara digigit di bagian dalam topengnya. Untuk menarikan tari topeng Betawi ini tidaklah mudah. Ada 3 hal wajib yang harus dimiliki para penari topeng Betawi ini. Pertama, penari harus terlihat luas atau lemah gemulai. Kedua, penari juga harus ceria dan tidak boleh kelihatan sedih saat menari. Ketiga, penari harus lincah dan bergerak bebas. Drama yang terkenal dalam kesenian Betawi adalah lenong. Lakon-lakon lenong berkembang dari lawakan-lawakan tanpa alur cerita yang dirangkai hingga menjadi pertunjukan semalam suntuk dengan lakon panjang dan utuh. Kesenian Betawi yang tidak kalah terkenal adalah ondel-ondel. Ondel-ondel adalah bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat. Tampaknya, ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Ondel-ondel yang berupa boneka besar, tingginya sekitar 2,5 meter, dengan garis tengah kurang lebih 80 cm, dibuat dari anyaman bambu yang disiapkan begitu rupa sehingga mudah dipikul dari dalamnya. Bagian wajah berupa topeng atau kedok dengan rambut kepala dibuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan warna putih. Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul ondel-ondel. Semula, ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang gentayangan. Dewasa ini, ondel-ondel biasanya digunakan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat atau untuk penyambutan tamu terhormat. Misalnya, pada peresmian gedung yang baru selesai dibangun. Betapapun derasnya arus modernisasi,
ondel-ondel masih bertahan dan menjadi penghias wajah kota metropolitan Jakarta. Nah, sekarang kita sudah tiba di bahasan mengenai kuliner Betawi. Kira-kira apa saja ya kuliner Betawi yang terkenal? Mari kita lihat. Kuliner Betawi yang akan dibahas adalah masakan khas Betawi, kue-kue khas Betawi, dan minuman khas Betawi. Masakan khas Betawi antara lain gabus pucung, laksa Betawi, soto Betawi, kerak telur. Gabus pucung adalah masakan khas Betawi yang diolah dari bahan baku ikan gabus dengan kuah warna hitam. Makanan khas berikutnya adalah laksa Betawi. Makanan ini termasuk makanan yang sudah langka dan penjualnya mulai jarang ditemukan. Laksa Betawi merupakan hidangan berkuah yang berwarna kuning dengan aroma yang harum karena penggunaan banyak rempah ke dalamnya. Semangkuk laksa Betawi biasanya terdiri atas ketupat bersama dengan bihun yang berwarna putih dan terbuat dari tepung beras. Lalu ke atasnya dituangkan kuah berwarna kuning cerah dengan potongan ayam dan sebagai pelengkapnya adalah toge pendek, telur rebus, kemangi, dan potongan daun kucai. Laksa Betawi makin nikmat jika disajikan bersama emping, taburan bawang merah goreng, dan sambal cabai rawit merah yang asam pedas. Makanan khas Betawi selanjutnya adalah soto Betawi, merupakan soto yang populer di daerah Jakarta. Daging sapi menjadi bahan campuran dalam soto Betawi. Kuah soto Betawi merupakan campuran santan dan susu. Kedua campuran inilah yang membuat rasa soto Betawi begitu khas. Makanan khas Betawi yang terakhir adalah kerak telur. Terdiri dari bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi atau udang kering yang diasinkan, yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam, dan gula pasir. Kerak telur dapat ditemukan pada hari biasa. Kalian juga bisa menemukan kerak telur di sekitar kota tua. Makanan ini dihidangkan saat pesta dan hajatan besar para pembesar. Semakin bergulirnya waktu, kehadiran kuliner barat menggeser pesona kerak telur ini. Sekarang kita akan membahas mengenai kue-kue khas Betawi, di antaranya roti buaya, dodol Betawi, kue rangi, dan kue kembang goyang. Roti buaya adalah hidangan Betawi berupa roti manis berbentuk buaya. Roti buaya senantiasa hadir dalam upacara pernikahan dan kenduri tradisional Betawi. Suku Betawi percaya bahwa buaya hanya kawin sekali dengan pasangannya. Karena itu, roti ini dipercaya melambangkan kesetiaan dalam perkawinan. Pada saat pernikahan, roti diletakkan di sisi mempelai perempuan dan para tamu. Kondisi roti ini melambangkan karakter dan sifat mempelai laki-laki. Buaya secara tradisional dianggap bersifat sabar. Selain kesetiaan, buaya juga melambangkan kemapanan. Akan tetapi, kini dalam simbolisme budaya modern, makna buaya berubah menjadi hal yang buruk. Misalnya buaya judi, buaya minum atau pemabuk, dan buaya darat atau orang yang bermata keranjang. Dodol Betawi. Dodol Betawi berwarna hitam kecoklatan dengan variasi rasa yang lebih sedikit daripada dodol dari daerah lain. Proses pembuatan dodol Betawi sangat rumit. Karena proses pembuatannya yang rumit, hanya sedikit orang-orang yang ahli membuat dodol Betawi. Dodol Betawi umumnya dibuat sebagai penganan khusus untuk pesta bulan Ramadan, Idul Fitri, atau Idul Adha. Yang berikutnya adalah kue rangi. Kue ini terbuat dari campuran tepung kanji, orang Betawi biasa menyebutnya tepung sagu, dengan kelapa parut yang dipanggang dengan cetakan khusus di atas tungku kecil.
Kue rangi disajikan dengan olesan gula merah yang dikentalkan dengan sedikit tepung kanji. Agar berbau harum dan menggugah selera, gula cair kental ini ada kalanya dicampuri dengan potongan nangka, nanas, atau durian. Kue rangi rasanya gurih dan beraroma wangi karena dimasak dengan cara dipanggang menggunakan bahan bakar kayu. Kue kembang goyang. Nama kembang goyang berasal dari bentuknya yang menyerupai kelopak bunga atau kembang, dan proses membuatnya digoyang-goyang hingga adonan terlepas dari cetakan. Sekarang kita sampai pada minuman khas Betawi. Apa saja ya kira-kira minuman khas Betawi? Yang pertama adalah es selendang mayang. Es selendang mayang ini selain menyegarkan, dapat juga mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Minuman ini sekarang jarang ditemukan karena dianggap minuman kuno. Bir peletok. Bir peletok adalah minuman khas Betawi yang dibuat dari campuran beberapa rempah, yaitu jahe, daun pandan wangi, dan serai. Minuman tradisional ini dikenal di kalangan etnis Betawi. Agar warnanya lebih menarik, orang Betawi biasanya menggunakan tambahan secang yang akan memberikan warna merah bila diseduh dengan air panas. Walaupun mengandung kata bir peletok tidak mengandung alkohol. Minuman ini berkhasiat untuk memperlancar edaran darah. Masyarakat Betawi banyak mengonsumsinya pada malam hari sebagai penghangat badan. Cukup sekian materi mengenai budaya lokal. Semoga bermanfaat.